Halo guys, Eh, saya banyak menemukan gejala baik di banyak pertanyaan, bahwa pertanyaannya gimana pinter cepet nih, gimana cara agar otaknya kepake maksimal nih gitu. Ini apa namanya, eh, sebuah pertanyaan yang menurut saya oke, karena menunjukkan eh, giroh, keinginan untuk menumbuhkan dirinya melalui akalnya. Tapi itu juga bukan pertanyaan yang mudah dijawab, karena setiap otak manusia itu unik, punya cara berpikirnya sendiri. Kita nggak bisa ngasih tips cara naik mobil tanpa tahu mobilnya apa, misalnya kan gitu. Si A punya mobil otomatis, motor matic, terus nanya sama si B yang punya mobilnya manual. Ini tipsnya kadang nggak pakai nih. Tapi bukan berarti nggak bisa nanya. Bisa nanya prinsip-prinsipnya, tapi diaplikasikan pada mobil yang dimiliki. Artinya kalau kita mau pakai otak kita maksimal, salah satunya kita harus mengetahui cara kerja otak kita. Nggak harus mengetahui sih, pakai lama-lama juga akan belajar dengan sendirinya. Tapi akan mempercepat kalau kita tahu cara kerja otak kita gimana sih, gitu. Saya contohnya baru tahu juga kalau saya ternyata juga punya kelainan di otak saya. Sebutannya, kalau sebutan medisnya sebetulnya afantasia, ketidakmampuan untuk membuat gambar di dalam kepala. Nggak punya mata di kepala, otak saya itu buta, jadi nggak bisa. Kalau merem, coba bayangkan pisang, banyak yang merem, melihat pisang udah. Saya gelap itu, merem lihat pisang, oke, saya punya ide tentang pisang, terus kemudian ngambil gambar-gambar pisang yang pernah saya lihat, terus saya gambarkan di situ. Nah, itu ternyata sebuah kelainan yang disebut sebagai afantasia, ketidakmampuan untuk memfantasikan. Nah, itu mesin yang saya pahami, mesin saya kayak gitu itu. Jadi saya harus beradaptasi dengan kekurangan yang saya miliki, kalau katakanlah itu kekurangan. Terus ada juga yang cara berpikirnya monolog dalam pikirannya. Jadi dia ngobrol di kepalanya sendiri, berdiskusi, memformulasi kalimat. Jadi ngomong tapi silent, diem. Itu apa ya sebutannya, kayaknya mental monolog gitu, mental narasi. Itu ada yang bisa juga, ada yang enggak. Alhamdulillah saya enggak masalah di situ. Dan banyak macam-macam variasi lainnya terhadap proses kognitif yang unik di setiap individu. Nah, karena cara kerja otak saya seperti itu, ngefeknya di kehidupan. Misalnya saya sangat nggak bisa gambar karena nggak punya imajinasi gambar itu seperti apa. Misalnya gambar monyet, gambar kambing sama anjing gitu agak susah. Ya gimana? Ciri-cirinya mirip gedenya segitu, kakinya sama-sama 4, punya bulu, dan dan nggak mudah untuk di kepala saya untuk membedakan itu, kemudian menerjemahkannya menjadi gambar. Yaitu kekurangan yang memang saya miliki. Tapi kemudian otak saya beradaptasi untuk gimana bisa memahami dunia. Ketika saya mendalami cara kerja otak saya, ternyata saya tidak mendefinisikan benda atau sesuatu berdasarkan objeknya, bentuknya, tapi mendefinisikan berdasarkan sebab akibatnya. Definisi apa yang kepake buat saya, gelas adalah sebab akibatnya. Misalnya sebab akibat dari dibuatnya, atau sebab akibat dari gunanya, sebab akibat dari sisi pandang yang berbeda. Nah, itu yang membuat unik cara berpikir orang. Karena jadi kalau di kepala saya yang keluar gambarnya bukan gambar objek, tapi gambar sambungan dari sebab akibat. Sehingga efek yang lain adalah kemudian untuk alur logika jadi justru lebih jelas buat saya. Nah, ini bukan positif negatif, ini cara kerja otak yang berbeda. Saya cuma bisa memanfaatkan apa yang saya miliki, bahwa yang saya memiliki kekurangan, itu saya coba. Ternyata tanpa sadar juga saya adaptasi sedemikian rupa agar saya bisa menggunakan otak saya dengan semaksimal mungkin. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau memaksimalkan otaknya, mungkin perlu memperhatikan otak saya bisa itu enggak ya? Bisa cara kerjanya gimana ya? Orang misalnya teman-teman yang nggak punya internal monolog, nggak bisa bayangin nata kalimat di kepalanya harus dikeluarkan, itu ya cara kerjanya beda. Dia harus ngomong sendiri atau harus ngobrol dengan orang lain untuk bisa mengetes ide-idenya.
Alhamdulillah saya internal monolognya jalan, jadi nggak perlu gitu, saya bisa debat di kepala saya sendiri, walaupun tanpa bentuk itu tadi. Kalau suruh bayangin bentuk apa pantai gitu ya, oke, ada ide tentang pantai, terus kemudian yang mananya nih pasirnya, baru bayangin pasir, sambungannya sama itu. Jadi visionnya sangat-sangat kecil dan sangat-sangat kabur, itu kekurangan saya. Teman-teman yang nggak punya kekurangan itu mungkin akan lebih lengkap untuk bisa mengolah otaknya, menggunakan otaknya menjadi cara yang berbeda-beda. Nah, setelah kita tahu otak kita, cara kerjanya seperti apa, gambarnya seperti apa. Kalau di kepala satu gambarnya geometris, ada garis hubungan dengan ini, sebab akibatnya gini, benda konsepnya gimana gitu. Nah, terus kemudian manusia biasanya kalau sudah punya otak itu punya tendensi untuk mengisi otaknya. Nah, ngisi otaknya gimana? Macam-macam nih tipikalnya. Ada orang yang bisa yang melihat di sekitarnya dan kemudian penasaran dengan cara kerjanya. Kebetulan itu datang natural dari dengan di otak yang saya miliki, karena memang mendefinisikan benda dengan sebab akibatnya. Makanya kalau melihat sesuatu ini sebabnya apa, akibatnya gimana, dan seterusnya, sebab akibat. Sehingga muncul pertanyaan nih, gimana sih cara kerja dunia nih? Kemudian efeknya adalah mencari tahu. Nah, mengisi otaknya dengan ilmu. Bukan berarti pengen pinter, bukan berarti terus pengen belajar terus menerus agar gimana, enggak, karena penasaran aja. Otaknya ada pertanyaan yang belum dijawab di sekitarnya. Kok bisa sih pohon jatuh? Kok bisa sih kucing kalau lagi birahi meong-meongnya kayak gitu? Ya, saya ngomong kucing karena lagi ada masalah kucing di sini. Tiap hari kucingnya teriak keras-keras memanggil kucing yang lain dan bersaing. Ini kenapa sih? Oh, lagi birahi dan seterusnya lah. Sehingga diurutkan sampai mengetahui yang lebih jauh. Ada lagi otak yang gini, dia bisa mendefinisikan masalahnya. Sehingga mencari ilmu adalah dengan tujuan membereskan masalah yang dia miliki. Semua orang punya masalah, tapi tidak semua orang bisa mendefinisikannya. Misalnya gini contohnya, saya gatel. Udah selesai di situ ya komplain, gatel ini kenapa sih, apa dan seterusnya. Terus kemudian dia mencoba mendefinisikannya. Saya gatel karena apa ya? Oh, mungkin karena alergi. Oh, setelah dia punya teori tentang definisi masalah tersebut, bisa melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu mencoba memecahkan masalah. Kalau alergi biasanya kalau minum ya obat-obat apa, kalau pakai salep gini, atau mencari sumbernya dihindari. Nah, dia butuh asupan ilmu, mencari kemana-mana untuk memecahkan masalah itu yang bisa dia definisikan. Karena ada juga yang tidak bisa mendefinisikan masalahnya. Kalau nggak bisa mendefinisikan masalahnya, larinya beda justru. Larinya pokoknya komplain, aku tahu ada masalah, kayak gini ini masalah ini. Yang bisa disalahkan justru dunia, yang disalahkan tetangganya. Dia random aja menyalah-nyalahkan sekitarnya karena tidak bisa mendefinisikan masalahnya, dan kemudian pengennya keluar, pengen memecahkan masalah tanpa tahu datangnya dari mana. Nah, itu bisa kita lihat banyaklah di komen-komen sosial media yang isinya semua orang salah, apapun salah, gini salah. Orang komen pendapatnya beda, salah. Ya, dia punya keresahan yang mungkin dirasakan sama oleh orang yang mencoba memecahkan masalah. Bedanya cuma dia tidak bisa mendefinisikan masalahnya. Output yang dia keluarkan untuk mencoba memecahkan masalah yang dia tidak bisa definisikan tersebut hanyalah dengan koar-koar, kan gitu. Dia tidak mampu memahami dirinya sendiri dan ngurutin otaknya. Itu sebenarnya bukan kutukan, itu ketidakmauan aja, entah malas, entah pengen segera ke solusi, atau entah kenapa itu. Jadi dia ngisi otaknya justru dengan cacian-cacian, ngisi otaknya dengan nyala-nyalain orang, tidak mau menggali lebih jauh ketika orang ngomong. Sama-sama pengen memecahkan masalah lapar, yang satu bekerja dan membuat inisiatif, yang tidak tahu definisinya malah ngata-ngatain, itu kenapa sih kamu ngomong-ngomong kayak gitu, kamu belum kaya aja udah ngasih-ngasih tahu tentang kerja, ngajak-ngajak kerja, motivasi. Ini problemnya adalah dia memang tidak bisa mendefinisikan masalahnya. Jangan dimarahin ya, maksudnya yo kadang-kadang dimarahin juga boleh deh. Itu mungkin orang yang malas menggunakan otaknya, apalagi tahu cara kerja otaknya. Ada juga yang mengisi otaknya dengan hiburan dan kesenangan, which is nggak masalah juga. Kadang-kadang dia memang butuh waktu untuk istirahat, pengen ketawa-ketawa tanpa berpikir besok, tanpa berpikir masa lalu. Dia pengen berpikir sekarang saja yang bisa saya nikmati dan segera saya lupakan.
nonton TikTok, nonton gosip apa dan seterusnya, nggak ada hubungannya sama saya ngelihat sebuah kejadian, ikut pada sebuah drama yang saya tidak punya resikonya di situ, enak ngatain ya hiburan, ya, jadi keluar bisa melakukan sesuatu tanpa ada resiko pada dirinya. Dan memang otak manusia kalau dapat sesuatu yang baru kan dopaminnya keluar, senang dia jadinya. Atau kalau itu membunuh waktu, jadi jalan keluar dari hari-harinya yang sudah berpikir keras, it's okay. Tapi akan jadi masalah kalau itu adalah dia mencoba escape, mencoba meloloskan diri dari kenyataan yang harus dia hadapi. Karena yang kenyataan dihadapi susah, dia kemudian cari hiburan untuk mencoba melupakan itu sejenak. Hiburan ini nggak harus selalu TikTok, nggak harus selalu video joget-joget. Kadang-kadang hiburan itu juga pengajian. Ikut pengajian dalam tanda petik pengen escape dari masalahnya sebenarnya. Kalau itu jadi jeda mencari inspirasi, it's okay. Kadang-kadang cuma cari escape dan mencari pembenaran bahwa saya tidak perlu memecahkan masalah itu karena itu masalah itu datang dari orang lain dan saya adalah korban. Nah, ini masuk ke mentality orangnya. Mental korban atau mental agen pada sebuah masalah. Orang yang mentalnya mental korban akan meletakkan dirinya jadi korban dan menyalahkan yang lain. Kalau mental agen, dia tahu bahwa masalah ini ada sumbernya dan dia mencoba menjadi agen memecahkan masalah tersebut. Nah, ini cara orang yang berbeda-beda mengisi otaknya. Ada dengan mengisi pengetahuan karena dia pengen paham sesuatu atau pengen memecahkan masalah. Ada yang mengisinya dengan hiburan dan kesenangan karena dia pengen membunuh waktu, nggak tahu otaknya mau dipakai buat apa, pengennya seneng cepet, pokoknya ketawa-ketawa, mendapat hiburan, which is okay, no problem. Semua orang punya otaknya sendiri-sendiri dan punya tahu cara kerjanya sendiri. Ada juga hiburan dan kesenangan untuk meloloskan diri. Dan yang paling sedih adalah mengisi otaknya dengan menyalahkan yang lain. Karena dia merasa dirinya adalah korban. Ya mungkin itu nggak salah sih, tapi dia bukan korban orang lain nomor satu. Dia adalah korban dirinya sendiri yang tidak mau mendefinisikan masalah apa yang dihadapi. Karena sebelum bisa didefinisikan masalahnya, dia tidak akan bisa memecahkannya. Dan satu-satunya cara untuk mengobati luka, obat bius dari kesakitan atau masalah yang dia miliki adalah menyalahkan orang lain. Itu obat bius yang bersifat sementara. Obat bius tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah akar dari masalah itu sendiri, kita ketahui dan kita pecahkan. Ada satu lagi sih sebenarnya untuk itu, obat bius itu tadi, yang namanya obat beneran. Jadi ternyata siapa tahu sebenarnya nyalain orang lain itu nggak kalah adiktifnya dengan obat-obat terlarang yang adiktif itu. Nggak tahu ya, ini malah melebar nih otak saya. Lagi-lagi pengen mencari tahu cara kerja things. Nggak tahu, saya nggak ngomong bahwa pasti gitu cara kerjanya. Ini hanya muncul aja tiba-tiba. Basicnya itu tadi saya rangkum. Tiap orang punya cara berpikir masing-masing. Kenali mesinmu, gunakan secara maksimal. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan dibandingkan dengan orang lain. Belajar dari cara berpikir orang lain, siapa tahu bisa kamu pakai, ada yang bisa kamu adaptasi. Tapi nggak harus selalu seperti itu. Kalau tidak works untukmu, belum tentu itu salah. Mungkin itu cocok untuk cara kognitif dia, tapi nggak cocok buatmu, misalnya gitu. Intinya kamu harus menemukan sendiri. Balik-balik ke man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya. Semakin kamu mengenal dirimu, kamu semakin mengenal otakmu, semakin bisa memanfaatkan mesinmu. Yuk, belajar tentang diri sendiri, sehingga bisa pakai mesin ini secara efektif untuk kemudian bisa bermanfaat ke yang lebih luas. Semoga bermanfaat.